ya? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah sehat, berarti bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Insya Allah. Baik. Hari ini kita belajar ekonomi ya. Nanti akan disampaikan materinya tentang biaya keluar. Sebelum kita mulai, yuk silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian sudah mengisi presensi pada link ekonomi learning? Sudah ya? Oke, baik. Adakah siswa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sudah hadir semua. Nah, mungkin karena kita masih pagi ya, sarapan untuk pada ngantuk biasanya ini ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bergerak dulu ya, biar semangat belajarnya. Oke, siap ya. Ya, kita akan memulai dengan ice breaking ya. Bentar ya, ini sudah dulu ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Materi kali ini adalah tentang biaya keluar. Nah, nanti pada saat pembelajaran kali ini, nanti setelah Ibu akan menjelaskan dan kita ada interaktif ya tentang biaya keluar, kalian akan Ibu kasih tugas, tapi tugasnya berkelompok ya. Sekarang kita masuk ya ke materi biaya keluar. Nah, kemudian kita harus mengingat kembali ya materi sebelumnya, yaitu yang sebelumnya tentang apa materinya? Kelangkaan. Boleh suaranya kenceng ya? Oke, jangan malu-malu ya. Oke, sudah sarapan kan Pak Rizky? Sudah, baik. Ya, jadi kemarin kita materinya adalah tentang kelangkaan. Ya, kelangkaan itu adalah suatu hal yang apa? Tidak terpenuhi. Kenapa kok bisa tidak terpenuhi? Karena barangnya terbatas. Oh iya betul, pintar sekali. Jadi karena memang barangnya terbatas. Selain terbatas, ya berarti dia ada suatu hal yang terbatas. Apa itu yang terbatasnya tadi? Sumber dayanya, betul, sumber dayanya terbatas. Oke ya, kelangkaan terjadi karena disebabkan ada faktor penyebabnya. Apa tuh kira-kira? Bertambahnya penduduk, betul. Ada lagi? Selain bertambah penduduk? Bencana alam, bagus. Bisa juga mengatakan kelangkaan. Oke. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya kan berarti kita harus tahu cara mengatasinya. Cara mengatasinya dengan cara misalkan kalau bencana alam berarti mengatasinya gimana? Dengan cara apa? Mengirimkan ya. Mengirimkan sesuatu yang dibutuhkan ya. Orang-orang yang terkena bencana bisa seperti itu biar dia terpenuhi kebutuhannya ya. Nah, itu juga cara untuk mengatasi kelangkaan diantaranya adalah adanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Satu hal yang diprioritaskan, betul. Maksudnya prioritas apa? Diutamakan atau didahulukan. Nah, biasanya hal yang diprioritaskan itu apa aja sih? Kebutuhan yang bagaimana yang diutamakan tuh? Yang sifatnya pokok, betul. Sifatnya pokok atau utama ya. Oke, jadi ada juga bisa mengatasi dengan cara satu tadi skala prioritas, yaitu
hal yang diutamakan atau didahulukan. Lalu ada juga yang berikutnya yaitu dengan cara mengatasinya dengan peluang atau kesempatan. Kenapa kalian meninggalkan jalan-jalan berdiri ke sini untuk mau bantu ibu? Ambil jatuh jajan. Oh, jajan, oke bagus. Oke, nggak apa-apa ya. Memang realitanya kan seperti itu ya, namanya juga anak-anak ya. Oke, baik. Oke, nah, jadi yang kalian tinggalkan ya, atau kalian tidak lakukan itu disebut yang namanya peluang, ya? Atau kesempatan ya, yang kita tidak ambil, gitu. Itu namanya biaya peluang. Jadi yang kalian tidak ambil tadi apa? Libur, jalan-jalan, liburan ya, atau mungkin rebahan di rumah seperti itu. Nah itu disebutnya biaya peluang. Jadi biaya peluang adalah kesempatan yang tidak diambil oleh kita. Paham ya? Nah penilaiannya jadi untuk hari ini adalah bagaimana keaktifan kalian di sini. Lalu bagaimana kalian bisa berdiskusi ya, bagaimana kerjasamanya gitu ya, bagaimana kedisiplinan dalam tugas ya, lalu juga bagaimana kalian tepat waktu dalam pengerjaan tugas tersebut ya. Nah mungkin akan lebih jelasnya ibu share dulu video ya, berikut ini nanti kalian simak, kalian amati kira-kira dari video ini apa yang bisa kalian ambil. Oke? Silakan. Sudah jelas tadi ya videonya ya. Jadi tentang apa tadi? Biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Oke, baik, bisa diulangi Dimas, pelan-pelan silakan. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Iya, jadi biaya yang dikorbankan ya untuk mendapatkan sesuatu. Nah disebutnya biaya peluang ya. Itu tadi pengertiannya. Lalu ada apa lagi tadi di video? Ada fungsi ya, ada fungsi peluang ya. Apa fungsi dari biaya peluang? Oke, bagus. Apa yang akan terjadi? Salah satu fungsi dari biaya peluang yaitu menentukan prioritas yang akan kita pilih nanti. Menentukan prioritas kebutuhan. Bagus. Nah itu juga termasuk dari fungsi ya biaya peluang. Jadi trade-off ini artinya bagaimana dia memilih beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan tersebut dia memilih, namanya trade-off. Nah, ini adalah prinsip dari memilih ya. Lalu yang kedua yaitu prinsip dari memilih ya, manusia memilih karena punya prinsip pertama tadi trade-off. Lalu yang kedua opportunity cost atau tadi peluang, betul. Atau biaya peluang, mencari peluang atau kesempatan yang lain seperti itu ya, yang tidak dipilih. Lalu yang berikutnya berhubungan dengan intensif. Biasanya intensif berhubungan dengan apa ya? Insentif biasanya berhubungan dengan uang, ya, berhubungan dengan gaji. Nah itu namanya sebutnya insentif. Jadi seseorang memilih juga karena mungkin ada keuntungan yang didapat di situ, ya. Entah itu berupa uang. Seperti itu. Nah itu ya. Nah ini disebut dari prinsip memilih. Jadi prinsip memilih ada beberapa diantaranya trade-off, opportunity dan intensif. Begitu ya. Nah
Untuk manusia memilih itu kan betul untuk yang terbaik untuk masing-masing pribadi ya. Tentu setiap individu berbeda ya kepentingannya ya atau mungkin kebutuhan yang dibutuhkannya gitu ya. Tentu Pak Rezi kebutuhannya saat ini tidak sama dengan kebutuhannya Ivan. Misalkan Ivan mau rencananya kuliah misalkan gitu ya. Nah, kebutuhannya apa nih untuk menuju kuliah? Misalkan bagaimana bisa masuk PTN misalkan dengan cara apa? Oh, misalkan dia dengan cara kursus gitu ya. Ya seperti itu ya. Lebih memilih kursus gitu. Kalau kebutuhannya Pak Rezi, mungkin saat ini kebutuhannya apa Pak Rezi? Bagaimana misalkan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan karena mungkin belum kuliah dulu misalkan nanti ke depannya karena mungkin membantu orang tua bisa juga gitu ya. Jadi mungkin sekarang belajar dulu yang benar terus nanti mencari uang dahulu untuk orang tua mungkin seperti itu ya. Jadi berbeda kebutuhan antara satu dengan yang lain. Nah untuk memilih juga akhirnya berbeda seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ya Pak? Silakan. Oh ya, silakan Ivan. Saya ingin bertanya, ketika kita ingin memenuhi biaya peluang, atas dasar apa kita perlu memperhatikan hal tersebut? Apakah dilihat dari efektivitasnya atau melihat daripada pilihan yang kita ingin beli itu begitu murah? Oke, baik. Jadi pertanyaan dari Ivan bagus ya. Keren. Bikin apa untuk Ivan? Oke. Jadi Bu memilih ya. Kalau memilih itu kan apakah berhubungan dengan efektivitas gitu ya? Dan mungkin murah gitu menurut kita gitu ya. Bisa jadi itu dia tadi karena mungkin tergantung kebutuhan manusia itu sendiri atau mungkin dengan keadaan keuangannya yang mungkin seadanya bisa juga kita memilih yang paling murah yang memang bisa buat kita. Nah seperti itu jadi tergantung kebutuhan individu. Begitu ya? Paham Ivan? Oke, terima kasih. Baik. Sekarang kita buat kelompok. Jadi Ibu mau kalian berkelompok ya, 3 kelompok. Oke, yang pertama mungkin kelompok pertama, Jody sama Pak Rezi ya. Oke, baik. Lalu kelompok kedua, Ivan, Zaki sama Dalila. Oke, nah kelompok 3, Aji dan Dimas. Oke, baik ya. Biar lebih gampang jadi seperti ini saja. Oke, baik. Kita akan membahas suatu masalah mengenai biaya peluang ya. Nanti kalian boleh tulis pendapat dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk narasi juga boleh ya, di kertas karton yang akan Ibu sediakan. Baik, jadi kalian Ibu kasih waktu selama 30 menit ya untuk mendiskusikan. Oke, paham ya? Nanti setelah itu kalau cukup waktu nanti kita presentasi. Tapi kalau misalnya nggak cukup, mungkin nanti minggu berikutnya ya. Nah, kalau nggak cukup nanti kita langsung ke evaluasi atau refleksi ya, seperti itu. Silakan dikerjakan. Oke, baik. Kelompok 1 namanya apa ini? Kelompok Blaze, keren. Kelompok SN ya, bagus. Gimana? Dari video yang sudah Ibu share, sudah bisa dijawab? Oh, sedang proses. Oke, baik. Ya, boleh ya? Mencari dari internet atau dari buku ya. Tapi itu mah gampang kan mengenai video ya. Bagaimana kita memilih ya. Jadi ya itu bagaimana pendapat kalian untuk bisa menjawab ya. Oke, terima kasih. Oke, gimana kelompok 3? Kelompok apa namanya? Nah, ini Doraemon. Wah, Doraemon. Kenapa begini? Kenapa kamu pilih Doraemon? Ini masalah. Apakah kamu seperti Doraemon? Karena kita cari. Oh, gemoy. Sayang. Nama kelompoknya apa, Nak? Warga Nok Batam.
sombong. Ya, Bu. Kenapa senang sombong? Ya, soalnya menghibur, banyak yang kita pelajari di situ. Oh begitu, Ya. oke baik. Oke, gimana bisa terjawab dari soal yang sudah Ibu berikan? Ya sejauh ini bisa, Oke. walaupun memang agak susahnya itu memilih pilihan Bu. Oh. Karena dari 10.000 itu nggak tahu soal itu beli apa beli gitu. alat tulis, apa beli sarapan. Oh gitu. Jadi kan kita bekerja sama, mutusin nih mau beli alat tulis sama bakso. Oh gitu ya, oke siap. Namanya anak sekolahan ya 10.000 untuk apa nih? Ya. Kira-kira cukup apa enggak gitu ya? Ya. Oke baik, sip. Sudah didiskusikan ya? Sudah Bu. Sudah sepakat mau jawabnya apa gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Dibuat lebih menarik lagi ya, biar nanti pada saat di depan presentasi jadi kelihatan bagus. Oke? Baik Bu. Sip, terima kasih. Oke, baik. Gimana? Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Baik, ternyata waktu kita tidak cukup ya. Sudah waktunya mau istirahat. Oke, karena waktunya nggak cukup, maka nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Oke, nah untuk menutup pembelajaran kali ini, kita buat dulu kesimpulannya ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Ya, sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi di dalam biaya peluang juga ada fungsinya ya. Tadi ada ciri-cirinya dan kita harus mengetahui. Dan biaya peluang ini merupakan salah satu tindakan manusia untuk memilih ya. Dan memilih itu juga harus membuktikan yang namanya rasionalitas. You know rasionalitas? Apa itu? Dengan kata lain, Masuk mengorbankan akal, hal berpikir atau secara sesuatu untuk mendapatkan sesuatu akal yang lain. sehat. Maksudnya itu pada saat kita memilih harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak boleh hanya mementingkan keinginan atau ego sendiri. Sesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi sesuai dengan masuk akal. Nah itulah ya. Oke, jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita menutup, Ibu akan bertanya dahulu. Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang dengan semangat apa tadi? SBP-nya ya? Oke, baik. Oke, Doraemon ya siap. Oke, jadi nanti di pertemuan berikutnya karena kalian belum presentasi, maka nanti kalian harus mempresentasikannya. Ya, nanti akan ada penilaian presentasi ya, di mana presentasinya nanti bagaimana kalian memaparkan materinya sesuai dengan apa tidak dengan materi yang sudah dikasih oleh Ibu seperti itu. Oke, nah untuk menutup alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, baik itu Allah silakan dipimpin doanya untuk menutup pelajaran. Silakan. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.